Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, adik mahasiswa sekalian, pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita Sistem Informasi Manufaktur. Pada hari ini kita akan membahas bab ke-7, yaitu Enterprise Resource Planning atau disingkat ERP. Ya. ERP ini kalau kita artikan secara langsung ya dari bahasa Inggrisnya, ini adalah perencanaan sumber daya perusahaan ya. Enterprise Resource Planning, perencanaan sumber daya perusahaan. Jadi bagaimana merencanakan segala sesuatu ya yang ada di perusahaan yang namanya resource, sumber daya. Ya, jadi meliputi semua divisi ya yang ada di perusahaan itu. Kalau kita lihat di sebelah kanan, ERP, Enterprise Resource Planning, ini mulai dari ada purchase ya, itu adalah pembelian, yaitu pembelian bahan baku utamanya. Kemudian customer web portal, ada ini kaitannya dengan customer relationship ya. Jadi bagaimana berhubungan dengan customer ya, bagaimana customer itu bisa mengakses web kita ya dengan leluasa, dengan mudah. Kemudian ada CRM, customer relationship management, dan sales ya. Ini ada bagian khusus yaitu manajemen hubungan dengan pelanggan ya, dan sales penjualan. Lalu distribusi, kemudian time and project, dashboard. Dashboard ini ERP ini berisi tentang banyak sekali informasi ya, informasi yang bisa digambarkan ke dalam grafik-grafik atau dashboard ini, yang memberikan informasi, yang memberikan dasar bagi para pengambil keputusan ya, untuk membuat satu langkah ataupun keputusan. Kemudian finance, bagian keuangan, dan termasuk di dalamnya dalam manufaktur. Jadi ini ada beberapa modul ya, yang ada pada ERP. Nah, ERP ini seperti kita ketahui pada bahasan-bahasan sebelumnya, yaitu kita masih pada tema pokok automation pyramid, yaitu piramida otomasi, di mana kita sudah membahas mulai dari level yang paling bawah, field level, di mana di situ ada sensor dan aktuator. Ya, sensor untuk mendeteksi atau mengetahui kondisi lingkungan di sekitarnya, yang di sense ya sama sensor, yang dirasakan oleh sensor. Kemudian datanya itu kemudian dikirim ke satu sistem kontrol di atasnya, ada kontrol level yaitu PLC. Lalu kemudian PLC akan memutuskan tindakan apa yang perlu dilakukan ya, kemudian dikirim ke aktuator di bawah lagi untuk mendapatkan kondisi yang diinginkan. Ya, di kontrol level ini ada PLC dan PID. Kemudian di atasnya lagi ada supervisory level, yaitu SCADA ya, supervisory control and data acquisition ya, SCADA. Kemudian di atasnya lagi ada planning level, yaitu tahap perencanaan, MES, manufacturing execution system, ini yang sudah kita bahas minggu lalu. Kemudian kita masuk pada level yang paling atas ya. Kalau dilihat levelnya adalah ada 5 level, tapi kita ngitungnya dari 0, level 0, 1, 2, 3, 4. Dan level 4 yaitu manajemen level, di top manajemen ya, ERP ini. Adapun yang akan menjadi topik bahasan kita, pokok bahasan kita di dalam ERP ini, yaitu kita akan mulai dari secara ERP, ada istilah ROP, MRP, MRP2, kemudian ERP. Kemudian definisi daripada ERP, Enterprise Resource Planning, ya. Kemudian software ERP. Ya, jadi ERP ini adalah seperti halnya bahasan-bahasan sebelumnya, namanya sistem informasi, ya, sistem informasi. Jadi berupa software. Seperti MES minggu lalu, pada pertemuan sebelumnya itu juga adalah sebuah software. Lalu kemudian SCADA juga seperti itu ya. Ada bagaimana kita membuat sistem SCADA ya. Lalu kemudian untuk PLC juga gitu, ada toolnya ya yang digunakan untuk membuat rangkaian PLC. Kemudian kita bahas satu-satu. Kalau kita lihat secara ERP ini, mulai dari ERP sampai dengan ERP,
Kita bahas satu-satu inventory management, ya, mulai dari inventory management, kemudian MRP, material requirement planning, kemudian MRP2 yaitu manufacturing resource planning, lalu MPS, master production scheduling, dan bill of material. Dan juga setelah bill of material, mungkin sampai di sini aja sih. Oke, sebelum saya masuk ke pokok bahasan sejarah ERP, saya akan putarkan dulu dua video contoh ya, supaya mendapatkan gambaran di awal ya, untuk seperti apa sih ERP itu. Saya putarkan dua software ERP, yang satunya yang banyak dipakai, satunya open source ya. Oke, kita lihat dulu, saya buka YouTube-nya. Saya tunjukkan dulu, yang pertama adalah SAP Business One. Nah, SAP atau SAP ini adalah perusahaan besar penyedia software ERP. Ya. Di kota-kota besar biasanya ada nih SAP. SAP ini. Baik, coba saya putar dulu, suaranya masuk nggak ya? Bentar. Terjemahan bahasa Indonesia dulu ya. Indonesia biar lebih mengerti. Oke. Ada suaranya ya? Ada suaranya nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ada ya. Oh ya. Ini coba. Oke. Share sound. Share sound. SAP Business One is a fully integrated ERP system. This means all your business data and functionality live under one roof. SAP Business One streamlines business processes. For example, Ron Burgundy, our sales employee, converts a quote to a sales order, but he wants to add a very generous 25% discount to the order at the last second. This triggers an approval procedure to his manager. Within seconds, his manager is alerted with the approval request. His manager can decide to either reject or approve the order. He drills into the sales order and sees the 25% discount, and then clicks on the gross profit calculator to inspect the margins. He can see the order has a healthy gross profit of 125%, and so he decides to approve this order. And once approved, the order is instantly released to the warehouse team to begin picking and packing. After picking and packing is completed, a delivery note is posted and the system automatically decrements the inventory quantities and posts the relevant accounting entries behind the scenes. And the ensuing AR invoice is raised and emailed to the customer straight away. Likewise, the AR invoice automatically posts the respective accounting entries in real time, which can be directly viewed by simply drilling into the golden arrow on the journal entry field. Furthermore, you can view the relationship map to get a graphical representation of your workflow and all the connected documents. This is a huge benefit for companies struggling to understand what transpires in their supply chain process. The relationship map provides a clear picture of our document flow and makes it super easy to track information efficiently. SAP Business One comes with extensive reporting tools and a plethora of reports, visual dashboards, and KPIs to help you understand your business performance in real time. Under the Reports menu, each module has its own set of reports right out of the box, and there are plenty of predefined visual dashboards and KPIs too. Just click on the Cockpit folder to view them and simply click on the plus sign to add a new one to your screen. And if you require a unique business report
that isn't out of the box? Don't worry. The system comes with reporting tools so that you can easily build them. Since all your data lives under one roof, it's easy to find information. The Enterprise Search feature is a Google-like search engine that allows you to search for any metadata within SAP Business One. For example, I can enter part of a customer's name and the system will retrieve all the information pertaining to that customer. I can filter down to see just AR invoices and hover my mouse over an invoice to see a preview of the contents, or simply click on the AR invoice to open it up on my screen. In SAP Business One, you'll notice golden arrows everywhere. These golden arrows are another way of saying, show me more, and allow you to drill into the details of a specific field. For example, I can drill into the customer code field to bring up the Business Partner Master data screen to see all the particulars about this customer. And within the Business Partner Master screen, I can drill again into the account balance field to see all the financial transactions that make up their balance. Gone are the days of chasing information in disparate systems. Customer service reps can find information effortlessly and resolve customer inquiries efficiently within seconds. The key benefit of a fully integrated ERP system like SAP Business One is that it streamlines your entire business workflow and eliminates manual accounting entries, thus boosting employee productivity, business efficiencies, and sales revenues while saving you time and money. Oke, ini adalah salah satu contoh. Kalau kita lihat tadi sepertinya jauh dari manufaktur gitu ya, karena memang ini pada level top management, pada level manajemen ya. Nanti kita akan lebih tahu covernya apa saja gitu ya. Baik, oke, hanya satu aja deh. Nanti yang bentar, yang tadi yang satunya mana ya? Oh ini. An open source ERP software system that makes tools for CRM, accounting, e-commerce, manufacturing, sales, and more. If you're in the market for an ERP solution, you'll definitely want to consider Odoo. But if you need to find a solution fast, use our product selection tool to get a free shortlist of ERP software recommendations. Click the link in the description to get started. Odoo is an ERP system that offers a number of different apps to help you run your company. Whether you need to boost sales, streamline operations, build a website, or plan employee schedules, Odoo makes apps to power your business. You can start with a few modules and add more as your business grows. All Odoo apps integrate seamlessly with one another, and you can select from hundreds of different community-built apps to integrate Odoo with third-party systems. Odoo ERP includes an all-in-one human resources solution that enables you to centralize all your HR information so you can manage your employees successfully. You have complete control of information, such as overview of department information at a glance, detailed and sensitive information available only to HR managers, a public directory for all employees, and even alerts for new leave requests, applications, and approvals. Opt to track attendance and generate statistics to analyze timesheet trends and performance, and manage employee leave and time off with automated approvals and calendar updates. Other benefits are streamlined expense management with its integration to accounting and an easy-to-implement employee evaluation system. It also comes with recruitment and social tools. Odoo ERP gives you accounting tools that help you save time while you grow your business. You can sync your bank statements with your bank automatically or import your files. The system lets you create professional-looking invoices, manage recurring bills, and track customer payments. Manage bills and expenses while you automate most of your reconciliation process. The accounting app comes with features that let you receive payments online. You can also send reminders to your clients by setting up and automating follow-ups. Odoo ERP has a built-in reporting tool so you can generate reports to view your earnings, balance sheet, or cash flow. Your accounting module also integrates with other tools such as expenses, inventory, POS, and sales. Using the Odoo Customer Relationship Management System, you can customize dashboards and generate real-time reports to get insights. You can also create sales scripts and schedule activities based on them. Automation tools allow you to capture information directly from opportunity sources like web pages, email, and others. Track your sales performance in real time and engage your customers better with messaging, call logs, and file sharing tools.
The CRM integrates with more than 30 regularly updated main applications and thousands more from third-party developers. Together, Odoo ERP apps cover a wide variety of evolving business needs. You can improve your operations further with apps for inventory, procurement, manufacturing, help desk, or field service. There are many pros of Odoo ERP. Here are a few of them. Odoo ERP is intuitive and easy to use. It has been adopted by over 4.5 million users worldwide with different technical levels who found the solution easy to use. They access the software and integrate it with other apps without maintenance concerns because of its regular updates and smooth operation. Since ERP solutions are primarily built for enterprise users, the modular characteristic of Odoo ERP allows businesses of all sizes to implement an ERP solution with only the apps they need at the moment. This lets businesses avoid the big initial expenses typical of ERP implementation while also supporting growth with tightly integrated apps. Odoo ERP has steadily grown since its early open source days when it launched in 2005. As more apps are developed and become available, some users complain of difficulty finding complete documentation of all apps in one centrally located resource hub. This makes it challenging for new users who have to hurdle a steep learning curve to use the system. Also, depending on location, customer support is not as responsive as it could be. Still not sure Odoo ERP is right for you? Use our product selection tool to get a free list of the best ERP software recommendations for you. Click the button on the left to get started. Oke, itu tadi dua contoh software ERP. Ada beberapa kata kunci tadi, ada CRM misalnya ya, procurement, accounting ya, accounting atau finance. Nah, nanti kalau lebih jelasnya akan kita bahas ya. Oke, kita mulai dari sejarah ERP. Sejarah ERP. ERP ini dimulai tahun 1960-an, yaitu pada saat itu muncul satu manajemen persediaan ya, persediaan barang-barang di gudang. Ya, jadi bagaimana kita mengatur jumlah barang yang di gudang sehingga tidak menumpuk atau tidak terlalu banyak. Karena semakin banyak kita menyimpan barang di gudang, terutama adalah bahan baku, maka biayanya juga akan semakin tinggi. Sehingga pada tahun 1960-an itu muncul inventory control package, yaitu paket pengendalian persediaan. Ya, jadi masih fokus pada manajemen gudang ya, gampangnya begitu. Nah, kemudian tahun 1970-an itu muncul satu istilah namanya material requirement planning, perencanaan kebutuhan material. Ya, ternyata penyimpanan saja nggak cukup ya, pengendalian penyimpanan, tetapi harus dibutuhkan perencanaan yang lebih spesifik atau lebih detail tentang kebutuhan material ya, makanya kemudian dinamakan material requirement planning, perencanaan kebutuhan material. Jadi masih fokus pada material ya. Lalu pada tahun 80-an mulai meluas ke faktor yang lainnya, yaitu muncul manufacturing resource planning, perencanaan sumber daya manufaktur, MRP2 istilahnya. Karena sama-sama MRP untuk membedakannya ditambahi angka 2 Romawi 2 ya di belakangnya, MRP2. Jadi tidak hanya material saja yang perlu penanganan, kebutuhan material saja, tetapi juga perlu dilihat sumber daya manufaktur yang lainnya seperti mesin-mesin, operator ya, kemudian ya terutama kapasitas mesin ya, perlu diperhatikan ya, sehingga kemudian MRP itu ini mengcover tidak hanya material tetapi juga sumber daya manufaktur yang lainnya seperti mesin dan operator. Lalu tahun 90-an mulai meluas lagi ya covernya ya. Yang dari manufaktur itu kemudian meningkat ke enterprise, ke level perusahaan, sehingga sumber daya yang perlu direncanakan itu tidak hanya sumber daya manufaktur di lantai produksi, tetapi secara keseluruhan itu juga perlu direncanakan. Makanya kemudian masuk di situ banyak divisi-divisi lainnya selain divisi manufaktur. Kalau kita lihat tadi ada divisi procurement misalnya, pengadaan ya. Kemudian ada finance, keuangan, ada SDM ya, human resource.
ya, dan sebagainya. Nah, inilah tahun 90-an ya, mulai tercover semua divisi di dalam perusahaan manufaktur. Setelah itu tahun 2000-an ERP itu semakin berkembang dengan penambahan modul-modul yang lain, ya, modul-modul yang lainnya. Oke, jadi lebih jelasnya mulai tahun 60-an sebagian besar organisasi atau perusahaan dirancang, dikembangkan dan diimplementasikan dengan sistem komputasi terpusat. Di antaranya adalah menerapkan sistem pengendalian persediaan. Jadi sudah sistem komputasi atau sistem komputer itu sudah diterapkan mulai tahun 60-an, walaupun masih sederhana. Yaitu diantaranya adalah sistem pengendalian persediaan barang atau inventory control, di mana salah satu metodenya yang paling banyak digunakan pada saat itu adalah ROP, yaitu singkatan dari reorder point. Secara singkat, reorder point itu adalah kapan kita harus memesan ulang. Ya, pada persediaan tinggal berapa kita perlu memesan ulang, itu namanya reorder point. Ada titik tertentu di mana kita perlu untuk memesan ulang. Itu ada perhitungannya. Kemudian tahun 70-an sistem perencanaan kebutuhan material mulai dikembangkan untuk membuat perencanaan kebutuhan produk sesuai dengan jadwal induk produksi. Jadi dengan memperhatikan produk akhir, ya, produk akhir butuh apa saja gitu ya materialnya, itu kemudian ditarik ke belakang ya, ke inventory, ke kebutuhan material, rencana kebutuhan material. Jadi berdasarkan pada produk akhir dan jadwal induk produksi. Pada tahun 90-an diperkenalkan sistem software yang baru, yaitu sistem perencanaan sumber daya manufaktur atau MRP2, dengan fokus pada optimalisasi proses manufaktur. Hal ini dilakukan dengan menyinkronkan kebutuhan bahan baku dengan kebutuhan produksi yang terintegrasi dengan bagian lainnya, seperti lantai produksi, manajemen distribusi, manajemen proyek, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan lainnya. Jadi yang awalnya tadi hanya memperhatikan pada fokus pada material saja, pada bahan baku, yaitu kebutuhan bahan baku, maka mulai 80-an itu sudah terintegrasi dengan bagian yang lainnya. Ya, terutama adalah pada lantai produksi atau manufaktur. Tahun 90-an sistem ERP pertama kali muncul, yaitu dengan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi lain di dalam organisasi atau perusahaan. Sistem ERP mengintegrasikan keseluruhan proses bisnis, termasuk manufaktur, distribusi, akuntansi, keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen proyek, manajemen persediaan, layanan dan pemeliharaan, ya, maintenance, transportasi, sehingga kesemuanya itu bisa meningkatkan aksesibilitas, visibilitas, dan konsistensi di seluruh fungsi perusahaan. Ya, karena sudah menjadi satu manajemen yang tingkat aksesibilitasnya terhadap data-data yang ada di tiap divisi itu menjadi meningkat, ya, makin mudah, termasuk visibilitas dari semua proses, ya, sehingga didapatkan konsisten, ya, satu proses yang konsisten. Lalu mulai tahun 2000-an, penyedia software ERP menambahkan lebih banyak modul dan fungsi sebagai fitur tambahan ke modul inti, yang melahirkan ERP yang diperluas atau extended ERP. Seperti contohnya adalah modul-modul yang baru, perencanaan dan penjadwalan lanjutan atau APS, Advanced Production Scheduling, kemudian manajemen hubungan dengan pelanggan, Customer Relationship Management atau CRM, dan manajemen rantai pasok, supply chain management atau SCM. Jadi ini modul-modul tambahan yang lahir setelahnya, ya, lahir sekitar tahun 2000-an. Gitu. Apa driving force-nya di antara perubahan-perubahan tadi, ya? Yaitu pengendali utamanya apa? Ya, ada kebutuhan apa di situ, kemudian memunculkan sistem yang baru. Awalnya dari ROP tahun 60-an, kemudian dibutuhkan satu integrasi produk, ya, integrasi produk. Jadi tidak hanya memperhatikan pada bahan baku, tetapi harus melihat pada produk akhir, ya, integrasi produk. Kemudian muncullah material requirement planning tahun 70-an. Setelah itu ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas, quality improvement.
meningkatkan kualitas, sehingga tidak hanya memperhatikan material saja, tetapi dibutuhkan juga pada sumber daya yang lainnya. Kemudian muncul MRP2, yang Manufacturing Resource Planning, pada tahun 80-an. Kemudian semakin ketat kompetisi antar perusahaan, sehingga siapa cepat dia akan menang, ya. Maka kemudian dibutuhkan satu konsistensi ya di dalam proses produksi, dan juga dibutuhkan lead time yang pendek, ya, lead time yang pendek, yaitu mulai dari ide sampai produknya jadi, atau dari order ya customer sampai kemudian siap kirim, itu semakin pendek. Ada kompetisi itu, kemudian muncullah MRP itu dan MIS. Ini sebenarnya ERP sudah ya, MRP itu dan MIS ini sudah era ERP. Nah, lalu kompetisinya semakin luas, ya, tidak hanya pada batas negara, tetapi sudah global, sedunia. Sehingga kemudian ada extended ERP, ini mestinya extended ERP. Jadi seperti itu, ada driving force-nya. Nah, tantangan ke depan apa yang bisa kita lihat sekarang di tahun 2000, ini tahun 2000 ya, udah lama sekali ya. 20 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu. Sekarang beda lagi, ya. Beda lagi, yaitu mana otomatisasi di semua lini. Lalu muncullah industri 4.0 ya. Teknologi industri 4.0. Nah, itu terintegrasi juga dengan ERP. Itu sudah menjadi tantangan baru, tapi belum tergambarkan di sini ya. Itu jadi ada driving force, ada satu faktor penentu ya yang dibutuhkan ya, sehingga kemudian muncul satu teknologi baru. Baik, apa sih sebenarnya definisi dari ERP? Ya, kita melihat beberapa definisi para pakar dan juga asosiasi. Yang pertama dari American Production and Inventory Control Society, asosiasi production pengendalian produksi dan persediaan ya, Production and Inventory Control, PIC istilahnya, Production and Inventory Control di Amerika. Mereka mendefinisikan ERP sebagai metode untuk perencanaan dan pengendalian yang efektif dari semua sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil, membuat, mengirim, dan memperhitungkan pesanan pelanggan dalam sebuah proses produksi, proses distribusi maupun layanan jasa. Ya. Produksi, distribusi, dan layanan jasa. Layanan jasa ini biasanya kalau kita beli barang itu ada garansi, ya, ada layanan garansi ataupun maintenance ya, perawatan. Jadi era sekarang ini tidak cukup kita jualan kemudian lepas gitu. Tapi untuk merawat ya, untuk seperti dari customer relationship management ya, untuk menjaga customer kita agar setia, itu maka kita perlu ada layanan jasa. Ya, seperti halnya ketika kalian misalnya nanti beli mobil baru ya, itu akan dapat layanan garansi selama 3 tahun atau berapa ribu kilometer ya, misalnya begitu. Jadi selama 5 tahun itu servis gratis ya, terus seperti itu. Kemudian dari definisi yang lainnya, Bomar dan Van Hilsgerber mendefinisikan ERP sebagai paket sistem informasi yang dapat dikonfigurasi, yang mengintegrasikan informasi dan proses bisnis antar lintas area fungsional dalam satu organisasi. Jadi satu sistem informasi, satu paket sistem informasi ya, yang bisa dikonfigurasi, artinya bisa ditata ya, bisa ditata sesuai kebutuhan. Karena terdiri dari modul-modul, ya, modul-modul. Jadi kita pesan sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang mengintegrasikan informasi dan proses bisnis antar divisi-divisi ya, di dalam satu organisasi. Lalu Tajir mendefinisikan ERP sebagai satu database, satu aplikasi dan antarmuka yang terintegrasi di seluruh perusahaan. Lebih global lagi ya definisinya. Itu database, aplikasi, dan antar interface ya yang terintegrasi di seluruh perusahaan. Lalu yang lainnya, O'Leary mendefinisikan ERP sebagai sistem berbasis komputer yang dirancang untuk memproses transaksi dalam organisasi. Transaksi tidak hanya penjualan, pembelian dan penjualan ya, tetapi komunikasi antar
divisi itu juga termasuk transaksi, dan memfasilitasi perencanaan dan produksi yang terintegrasi secara real time. Kemudian Devon pun menjadikan ERP sebagai perangkat lunak komersial yang menjanjikan integrasi tanpa batas, meliputi semua informasi yang mengalir dalam organisasi atau perusahaan, seperti informasi keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, rantai pasok, dan informasi pelanggan. Ya, ini beberapa definisi ya dari ERP. Yang pada intinya adalah yaitu satu paket software yang berisi sistem informasi, ya, sistem informasi yang mengintegrasikan divisi-divisi, semua divisi ya di dalam perusahaan itu, sehingga informasi itu bisa smooth ya mengalir ya dari satu divisi ke divisi yang lainnya. Kapanpun dibutuhkan ada gitu ya, tinggal klik-klik ya, seperti tadi pada software Odoo maupun SAP Business One. Nah, ada arrow ya, ada gold arrow, ada panah emas ya di SAP Business One. Nah, kalau kita klik kita akan memunculkan informasi yang kita butuhkan. Apa konten utama atau isi daripada ERP? Ya, ERP bertujuan mengintegrasikan aktivitas-aktivitas inti dalam bisnis. Ya, ini kata yang lainnya. Jadi mengintegrasikan semua aktivitas inti dalam organisasi atau perusahaan. Mulai dari aktivitas pembelian, purchasing, ya, kemudian penyimpanan, inventory, lalu aktivitas pembayaran, ya, ini finance, ya, aktivitas penjualan, sales, ya, sales, kemudian aktivitas pengiriman, distribusi, aktivitas penerimaan, kemudian aktivitas produksi, penggajian dan personalnya, ya, kemudian keuangan dan akuntansi. Ini beberapa aktivitas inti ya di dalam perusahaan. Jadi beli, simpan, transaksi, pembayaran, ya, penjualan, pengiriman, kemudian kita penerimaan, purchasing ya, kita beli kemudian kita terima, produksi, penggajian SDM ya, dan juga masalah penggajian, lalu finance ya, keuangan dan akuntansi. Jadi ini semua terintegrasi ya di dalam ERP. Kalau pada topik-topik sebelumnya kita bahas lebih fokus pada manufaktur ya, mulai dari sensor dan aktuator, kemudian PLC, PID, kemudian SCADA, MIS. Nah, sekarang MIS itu sudah MIS ya, MIS Manufacturing Execution System itu masuk pada manufaktur. Lalu dihubungkan dengan divisi yang lainnya melalui ERP. Apa manfaatnya? Dengan terintegrasinya aktivitas-aktivitas bisnis inti di dalam perusahaan, maka akan didapatkan kemudahan dalam melacak sumber daya bisnis. Ya, contohnya adalah seperti kondisi kas, kondisi bahan baku, kapasitas produksi, dan kemudahan dalam melacak status komitmen bisnis, misalnya status pesanan, status pembelian, penggajian, dan lain sebagainya. Jadi sifatnya adalah real time, ya, real time pada saat itu. Misalnya kita ingin tahu kondisi kas pada saat ini berapa, itu debit, kredit, saldo, misalnya balance berapa, itu bisa langsung real time. Kemudian kapasitas produksi mesin di lantai produksi itu kita bisa tahu dari situ. Lalu ERP, manfaat yang lainnya, ERP membentuk sistem database di berbagai departemen atau fungsi, dan juga memfasilitasi aliran informasi antar semua fungsi bisnis, serta mengelola koneksi dengan stakeholder di luar perusahaan, termasuk adalah hubungan keluar ya, baik itu dengan supplier maupun dengan customer, stakeholder ya. Sistem ERP mengintegrasikan beragam sistem organisasi dan memfasilitasi transaksi dan produksi yang bebas dari kesalahan, sehingga meningkatkan efisiensi organisasi. Itu manfaat, beberapa manfaat dari ERP, integrasi berbagai macam semua divisi di dalam perusahaan. Lalu extended ERP, selain daripada modul-modul utama yang inti tadi, juga kemudian berkembang pada modul-modul yang lainnya. Contohnya adalah misalnya Product Lifecycle Management atau PLM. Product Lifecycle Management ini adalah manajemen siklus hidup produk. Ya. Kenapa ini perlu menjadi
sekarang ya, jadi setelah tahun 2000-an itu topik ini menjadi penting ya, PLM ini, Product Lifecycle Management. Karena daur hidup produk atau siklus hidup produk itu semakin pendek ya. Sebenarnya kenapa semakin pendek? Karena produksi ide dan produksi itu sangat cepat ya. Contohnya misalnya hari ini apa yang baru, HP yang baru apa ya? iPhone berapa sekarang? iPhone X berapa nggak tahu lah. Atau Samsung Galaxy Note berapa sekarang. Nanti 3 bulan lagi muncul yang baru. Nah, itu kan berarti muncul yang baru. Ketika muncul yang baru pasti produk yang lama itu akan penjualannya menurun ya, karena sudah ada yang lebih canggih dengan harga yang hampir sama gitu misalnya. Nah, terus kemudian juga penting ada isu-isu sustainability ya. Isu sustainability. Jadi ketika membuat desain satu produk dan materialnya itu bagaimana supaya nanti ketika produk itu sudah tidak ada nilainya, perlu didaur ulang, itu jelas. Nanti seperti apa daur ulangnya? Apakah nanti di recycle ya, atau di remanufaktur ya, atau di apa namanya, dihancurkan gitu ya misalnya. Nah, jadi perlu di manage ya, produk itu perlu di manage, ada masa pengenalan, kemudian booming, lalu penjualan maksimal misalnya, nah, dan kapan akan turun. Nah, itu bisa dihitung ya waktunya, diperkirakan gitu sehingga produksinya itu menjadi optimal ya, tidak overproduksi ya, gitu. PLM, Product Lifecycle Management. Kemudian paket atau modul yang lainnya adalah Customer Relationship Management, ya, manajemen hubungan dengan customer. Ini sekarang kan perang antar perusahaan itu kan perang rebutan customer ya. Misalnya antara kalau HP lah, gampangnya kan HP ya, antara apa yang setia pada iPhone ya, yang setia pada Samsung, atau yang setia pada Mi gitu ya, ataupun yang lainnya Oppo dan sebagainya. Itu bagaimana mereka tetap menjaga agar customer itu tidak lari ke brand yang lainnya misalnya, atau mobil ya yang Toyota. Itu kalau mereka punya data ya, mereka punya data customer yang beli Avanza siapa aja gitu misalnya, yang beli mobil-mobil mewah itu siapa aja. Nanti kalau ada produk baru bisa ditelepon, ada produk baru ditawarkan gitu dengan penawaran misalnya tukar tambah gitu ya, nanti dibeli dengan harga mahal produk yang lama, lalu kemudian dia ambil produk yang baru dengan tambahan sekian misalnya gitu. Ini termasuk CRM ya, Customer Relationship Management. Karena menjaga kesetiaan customer itu menjadi inti untuk eksis ya, tetap eksis. Kemudian supply chain management, manajemen rantai pasok, pengiriman barang baik dari supplier ke kita, ke perusahaan, maupun dari perusahaan ke end customer ya, ke pengguna. Ya, biasanya kalau dulu sistem yang lama itu ada perusahaan, ada produsen ya, kemudian ada distributor ya, kemudian ada retailer ya, kemudian baru sampai ke customer. Itu kan terlalu panjang. Dengan adanya marketplace sekarang bisa langsung dari produsen ke customer. Nah, ini supply chain management dulu awal-awalnya membahas itu, bagaimana perjalanan barang itu mulai dari bahan baku ke perusahaan kita, lalu kemudian kita kirimkan barang jadinya ke customer, itu menjadi lancar gitu ya. Itu salah satu bahasan supply chain management. Misalnya untuk menentukan titik distribusi ya, di mana kita harus membuat cabang gitu ya. Jadi di kota-kota mana saja kita perlu membuat cabang atau distributor gitu. Ini ada ilmunya ya, di SCM. Kemudian yang lainnya enterprise asset management, manajemen aset perusahaan, yang kemudian advanced production scheduling, yaitu penjadwalan produksi yang lebih canggih lah ya, advance, satu level di atas biasa ya, advance. Kemudian yang lainnya ya, banyak yang lainnya. Contoh software ERP, ada yang open source dan ada yang profesional. Ada open source, contohnya adalah web ERP, ini situsnya. Kemudian Odoo atau Odoo ya, Odoo atau Odoo, itu yang tadi kita saksikan videonya.
Kemudian yang profesional ini adalah raja-rajanya ERP ya, perusahaan-perusahaan besar penyedia software ERP, ada SAP ya, dengan produknya namanya SAP Business One. Kemudian ada Microsoft mengeluarkan Microsoft Dynamics AX ya, AX. Kemudian Oracle mengeluarkan Oracle e-business atau EBS. Kemudian ada Sage 100, ini juga perusahaan yang cukup besar ya, Sage. Mereka punya Sage 100, kemudian NetSuite ERP dan sebagainya. Paling enggak 3 perusahaan besar ini mereka yang menjadi market leader ya di dalam penjualan software ERP. SAP, Microsoft, dan Oracle. Jadi sudah demo Odoo ERP. Nah, tidak semua perusahaan yang menerapkan ERP kemudian mereka berhasil itu. Ada banyak hal-hal yang menentukan, ada banyak faktor X lah ya, yang menentukan kesuksesan daripada penerapan ERP. Ini ditampilkan beberapa faktor yang bisa menyebabkan kegagalan di dalam menerapkan ERP. Kalau misalnya kita perusahaan UKM gitu ya, kecil, terus kemudian jumlah karyawannya tidak terlalu banyak, di bawah 100 misalnya. Kemudian kita juga penjualannya misalnya belum terlalu luas, maka bisa dinilai atau bisa kita evaluasi belum membutuhkan ERP seperti itu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar ya Toyota, Daihatsu, ya Indomobil, Tata Steel dan sebagainya, mereka pasti membutuhkan software-software seperti ini. Nah, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kegagalan di dalam penerapan ERP. Ini harganya mahal, jadi kalau gagal itu sangat eman sekali. Di antara faktor kegagalan adalah kurangnya komitmen top management. Dari top management itu kurang komitmennya di dalam menerapkan ERP. Jika misalnya mereka eman ya, karena harganya mahal, beli separuh-separuh misalnya gitu, sehingga tidak maksimal malah, tapi malah tambah ruwet ya. Kemudian misalnya kurangnya pendefinisian kebutuhan perusahaan ya, yaitu analisis strategi bisnis ya. Jadi butuhnya apa ya, butuhnya apa itu kurang dipahami atau didefinisikan. Seperti di Odoo tadi kan ada saran ya, ada saran. Jadi perusahaannya jenis perusahaan apa, kemudian modul apa yang dibutuhkan gitu. Kemudian cacatnya proses seleksi software, milih antara SAP, Microsoft Dynamics ataupun Oracle tadi misalnya, informasinya tidak lengkap ya, sehingga salah di dalam menseleksi software ataupun memilih modul-modul yang ada, bisa terburu-buru memutuskan. Lalu kurangnya sumber daya, baik itu sumber daya manusia, infrastruktur maupun modal ya. Kemudian kesalahan penghitungan waktu implementasi, misalnya waktu implementasi mestinya sudah diimplementasikan, ternyata tertunda terus karena tidak ada sumber daya SDM yang mumpuni misalnya gitu. Tidak cocoknya software dengan bisnis proses. Bisnis proses ini proses bisnis ya. Jadi ketika kita menjalankan satu usaha itu kita gambarkan ya, mulai dari material yang kita butuhkan, prosesnya, proses produksi, kemudian pemasarannya, ya kemudian di situ ada banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, ini kita harus bisa mendefinisikan ya. Proses bisnis kita seperti apa. Bisa jadi usahanya sama, tetapi proses bisnisnya berbeda. Ya. Tergantung pada masing-masing perusahaan core bisnisnya apa. Kemudian kurangnya training dan pembelajaran, cacat desain project dan manajemen, kurangnya komunikasi antar divisi misalnya gitu ya. Oke, baik. Tadi di pokok bahasan sejarah kita mulai dari ROP ya, Inventory Management, lalu MRP2, lalu kemudian baru ERP. Saya jelaskan lebih lanjut tentang tahapan-tahapan itu atau tiap penjelasan untuk tiap tahapan. Kita mulai dari inventory management. Inventory management nanti ini ada bab tersendiri yang kita akan bahas di manajemen persediaan ini. Ini secara singkat dulu.
Apa itu inventory management? Sebelum perkembangan software komputer yang pesat, konsep utamanya digunakan dalam manufaktur adalah konsep inventory management yang sangat bergantung terhadap data statistik. Inventory management adalah manajemen persediaan yang bertujuan untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan, mulai dari cara memperoleh persediaan, cara menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Jadi fokusnya masih di gudang, ya, mulai dari mengatur bagaimana cara memperoleh atau pembeliannya, lalu penyimpanannya, sampai kemudian keluar dari gudang dimanfaatkan. Metode yang digunakan ada namanya ROP, Reorder Point, dan ada namanya EOG. Ini dua contoh metode yang sangat umum digunakan di awal-awal ya. Ada banyak metode yang lainnya. Nanti kita bahas khusus di inventory management. Lalu MRP, Material Requirement Planning, perencanaan kebutuhan material, yaitu perencanaan produksi, penjadwalan, dan sistem komputer, sistem kontrol inventory persediaan yang digunakan untuk mulai proses produksi. Jadi tidak hanya inventory control, tetapi juga perencanaan produksi dan penjadwalan. Ini masuk sebagai tambahan untuk di dalam membentuk MRP. Tujuan aplikasi MRP adalah memastikan bahwa bahan tersedia untuk produksi dan produk tersedia untuk pengiriman ke pelanggan. Jadi memastikan dua hal ini. Ketika mau produksi, bahan sudah ada. Ketika mau pengiriman, produk sudah tersedia. Mempertahankan jumlah atau level bahan dan produk serendah mungkin di gudang. Jadi tujuan aplikasi MRP hingga tidak ada ekses atau kelebihan barang di gudang yang dapat menyebabkan biayanya jadi lebih tinggi, baik itu di gudang bahan baku maupun di gudang pengiriman. Merencanakan kegiatan manufaktur, jadwal pengiriman dan aktivitas pembelian. Kalau kita lihat di sini MRP, ya, data masukannya ada material plan, ya, perencanaan material, kemudian inventory, data persediaan, lalu reporting, laporan ya, laporan. Kemudian keluarannya adalah proses order dan book order. Ya. Jadi perintah untuk pembelian dan perintah untuk produksi atau book order. MRP dikembangkan pertama kali Joseph Orlicki tahun 1964. Perusahaan pertama yang menggunakan ERP adalah Black & Decker. ERP dan MRP berbeda. Bedanya adalah MRP dapat merupakan bagian dari ERP. MRP pada umumnya dipakai pada industri manufaktur, ya, Material Requirement Planning. Tidak dipakai di perusahaan jasa maupun retail. Sementara kalau ERP dapat diterapkan di mana saja, baik itu industri manufaktur, perusahaan jasa maupun retail atau perusahaan dagang ya. Ini lebih detailnya untuk MRP dan Material Requirement Planning. Jadi tadi kalau di sini ya, selain daripada inventory, informasi inventory ya, kemudian material plan tadi. Di sini ada beberapa istilah, misalnya order yaitu pesanan dari customer. Kemudian ada forecast. Forecast ini adalah peramalan permintaan. Jadi kalau order itu permintaan real dari customer, kalau forecast ini adalah peramalannya. Jadi dua data ini kita bisa matchkan. Apakah order yang masuk itu sesuai dengan peramalannya. Dari situ misalnya ada forecast-nya lebih tinggi dan seterusnya, nanti bisa disesuaikan. Itu menjadi data masukan untuk master production scheduling, itu penjadwalan produksi jadwal induk produksi. Ya, kemudian ada informasi inventory, persediaan, dan BOM, bill of material. Lalu keluarannya ada proses order ya, book order tadi. Ini material plan ada di sini dan report di sini. Ini outputnya. Kalau tadi di sebelah kiri ya, yang material plan dan report. Oke. Ini juga satu diagram ya, penjelasan lebih jauh tentang MRP. Ada master production scheduling, apa yang perlu kita buat ya, itu datanya dari MPS. Lalu kemudian apa yang perlu kita buat, maka kita perlu melihat bill of material. Kemudian apa yang kita harus dapatkan ya, jadi itu dari inventory status. Jadi kita perlu apa yang belum ada di situ. Lalu luarannya adalah order, book order, order release, requirement, order rescheduling, dan planned order.
Oke. Jadi ada perintah untuk order release requirement ya, perintah apa namanya pesanan ya yang harus ada sekarang, kemudian misalnya ada yang tertunda harus di reschedule, lalu untuk kedepannya juga ya. Kemudian MRP2 Manufacturing Resource Planning, setelah MRP muncul MRP2 tahun 80-an ya, yaitu MRP1 ditingkatkan dan diintegrasi dengan aplikasi yang lainnya. MRP itu adalah sistem terintegrasi di mana banyak operasi berbeda dalam perusahaan manufaktur yang kemudian disatukan. Sistem MRP terpadu tidak lagi hanya sebuah aplikasi untuk satu tujuan. Kalau material tadi kan hanya satu tujuan, itu penanganan material saja. Kalau manufaktur sudah lebih luas. Dua perubahan utama pada MRP itu adalah kemampuan untuk menghasilkan jadwal produksi yang sangat akurat dengan mempertimbangkan kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi atau mesin ini di MRP1 itu tidak diperhatikan, dan di MRP2 ini mulai diperhatikan. Sehingga ketika kita mau produksi itu kita melihat kemampuan mesin kita itu seperti apa. Kemudian informasi umpan balik langsung dari shop floor, pelaporan dan fungsi lainnya seperti manajemen inventaris, penjualan, pembelian, dan lain-lain. Ini strukturnya atau diagramnya ya, MRP itu yang dilingkarin putus-putus ini adalah wilayahnya MRP itu, sementara purchasing dan seterusnya ini adalah wilayah tambahan untuk menjadi ERP. Ya, jadi di sini ada informasi ROHCAD capacity planning, inventory file, POM file, routing file, dari business planning, dari perencanaan bisnis ya, kemudian perencanaan penjualan dan operasi, dan master scheduling, model planning, capacity planning, apakah realistik atau enggak, dan seterusnya, kemudian dieksekusi. Apa beda antara MRP, MRP2 dan ERP? Di sini lebih jelas lagi. Jadi semakin ke sini semakin ke kanan itu ya, itu semakin lengkap. Nah, intinya begitu saja ya. Kalau MRP singkatnya adalah hanya di situ memuat informasi master production scheduling, bill of material, dan inventory tracking. Informasi inventory, persediaan, dan kebutuhan bill of material ya, kebutuhan material, lalu master production scheduling, jadwal induk produksi. Di MRP itu ketambahan mesin capacity scheduling, kemudian ada demand forecasting, quality assurance, dan general accounting. Lalu di ERP ada tambahan yang lainnya seperti financial core, yang inti divisi keuangan, customer relation management, supply chain management, human resource, kemudian enterprise asset tracking, marketing automation, dan sebagainya. Tadi beberapa kali muncul ya, ada MPS namanya, Master Production Scheduling. Apa itu MPS? MPS ini adalah bahasa Indonesianya JIP ya, JIP, Jadwal Induk Produksi, atau ada juga yang mengistilahkan RIP, Rencana Induk Produksi. Ini adalah satu set perencanaan yang menggambarkan berapa jumlah produk yang akan dibuat pada satu periode tertentu. Ya, jadi perencanaan yang lengkap mengenai berapa jumlah produk yang akan dibuat dalam satu periode. Tujuan daripada MPS adalah untuk memenuhi target tingkat pelayanan terhadap konsumen, ya, terutama dalam pengiriman ya, jadi selesai tepat waktu. Efisiensi penggunaan sumber daya produksi, ya, penggunaan mesin itu menjadi sangat efisien. Kemudian mencapai target tingkat produksi tertentu sesuai dengan kapasitasnya, jadi bisa maksimal ya kapasitas produksinya. Sasaran daripada MPS adalah mengkonversi rencana produksi menjadi kebutuhan produk jadi dan kuantitasnya. Jadi sasaran utama adalah bagaimana mengkonversi rencana produksi di awal itu dihubungkan dengan produk jadinya nanti ya, end itemnya, terutama dalam hal kuantitas atau jumlahnya. Input informasi untuk MPS untuk menyusun master production scheduling itu perlu beberapa informasi, sumber informasi, yaitu rencana produksi, permintaan untuk setiap item, order aktual dari customer, dan stock replenishment. Jadi selain memperhatikan membuat sesuai dengan order aktual dari customer, kita juga perlu ada stok untuk pengganti ya, stok nanti replenishment. Jadi kalau ada produk yang cacat itu bisa atau produk yang gagal ya bisa
cover melalui stok ini. Lalu inventory untuk tiap item akhir dan kapasitas produksi, keterbatasan kapasitas. Kemudian tadi juga ada istilah BOM ya, bill of material. Ini yang berkaitan dengan MRP itu tadi. Selain daripada master production scheduling, untuk menyusun MRP juga dibutuhkan informasi mengenai struktur produk, bill of material. Jadi bill of material ini adalah struktur penggambaran struktur produk ya, dari produk inti sampai ke komponen-komponen penyusunnya. Bill of material atau BOM merupakan rangkaian struktur semua komponen yang digunakan untuk memproduksi barang jadi sesuai dengan master production scheduling. BOM adalah sebuah daftar jumlah komponen, bahan, dan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk jadi. BOM merupakan sebuah daftar hierarki dari material atau komponen, mulai dari komponen, sub-assemblies, dan isi detailnya ya, ingredients, yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk di mana ditunjukkan jumlah setiap item yang dibutuhkan. BOM yang baik dan akurat harus menunjukkan informasi tentang masing-masing input, seperti deskripsi komponen, ya, dan nomor komponen, satuan ukuran, dan deskripsi komponen, serta lead time pengerjaan atau pemesanan. Seluruh item dan BOM harus diidentifikasi dan diberi nomor secara unik. Fungsi daripada BOM adalah untuk mengetahui komponen-komponen dan sub-assemblies yang dibutuhkan dan dalam menyusun produk beserta dengan langkah penyelesaiannya. Tujuan daripada BOM adalah membentuk suatu network atau jaringan yang menggambarkan hubungan produk induk, parent produk, hingga ke komponen-komponen penyusun yang paling besar. Lebih jelasnya seperti ini ya. Jadi ini adalah contoh BOM yang paling sederhana ya. Misalnya kita mau bikin produk akhir berupa sepeda utuh satu sepeda. Sepeda ini terdiri dari handlebar satu, yaitu stang, kemudian frame assembly satu, frame-nya ya, frame. Kemudian seat satu, seat. Nah, frame itu sendiri terdiri dari ada dua roda, wheel, ada dua wheel, ya, wheelnya ada dua, kemudian ada satu frame, yaitu frame aluminium seperti ini. Lalu dari roda ini ada komponen sub assemblies-nya ya, ada komponen di bawahnya yaitu spokes, rujinya sejumlah 25. Kemudian pelek ya, tire rims satu. Ya, untuk membentuk satu roda ya. Kalau dua roda tinggal mengalihkan. Jadi ini adalah untuk membentuk satu roda dibutuhkan spokes 25 dan rimnya satu, peleknya satu. Untuk membuat frame dibutuhkan aluminium tube sebanyak sepanjang 3 feet. Kemudian selain itu juga dibutuhkan cat ya, setengah galon. Nah, ini misalnya seperti ini. Ini adalah contoh daripada BOM. Lebih detailnya misalnya ini ya, ini sama dengan yang tadi pada intinya ya, sepeda, kemudian ada wheel, frame, handlebar, lalu seat ya. Level BOM ini ada level mulai dari level 0, 1, 2, 3. Ini menunjukkan semakin detail ya, mulai dari produk jadi level 0, kemudian level 1 adalah komponen ya, kemudian level 2 subkomponen, level 3 subkomponen dan seterusnya. Dan ini sesuai dengan kebutuhan ya, penyusunannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau untuk yang contoh ini ada informasi lead time. Ada informasi lead time dan berapa jumlahnya ya. Kemudian ada juga informasi di sini ditambahkan apakah beli ataukah buat ya. Jadi di dalam awal-awal proses produksi, mungkin ya kalian kuliah proses produksi itu ada perhitungan ya, ada cara apakah kita bisa bikin sendiri atau kita perlu bikin sendiri ataukah kita beli. Nah, ini tergantung pada core bisnis daripada perusahaan itu. Kalau perusahaan itu adalah perusahaan sepeda misalnya, kemudian dia fokus pada desain sepeda ya, maka atau fungsional sepeda ya, maka seperti pelek ya, ruji, kemudian seat ya, itu bisa dipesan atau beli dari perusahaan lain ya. Jadi kalau misalnya ini adalah perusahaan seat ya, saddle ya, sepeda, maka saddle itu menjadi paling atas ya, kemudian penyusun saddle apa di bawahnya, dan ini
Tidak harus seperti ini ya, tetapi tergantung pada core business dari perusahaan di dalam membuat satu POM. Baik, itu beberapa hal atau materi pokok bahasan kita di dalam pembahasan ERP, Enterprise Planning. Ini adalah daftar-daftar istilah yang tadi kita bahas untuk mengingatkan kembali. Ada beberapa istilah mungkin yang agak baru juga buat kalian, bisa difahami dan menambah wawasan. Mulai dari ERP adalah Enterprise Resource Planning, artinya adalah perencanaan sumber daya perusahaan. MRP itu Manufacturing Resource Planning, perencanaan sumber daya manufaktur. Dan MRP Material Requirement Planning, perencanaan kebutuhan material. Ada MPS, Master Production Scheduling, atau jadwal induk produksi. Ada POM, Bill of Material, itu struktur hierarki komponen dan material dari sebuah produk. ROP, Order Point, jadi pemesanan kembali, EOQ, Economic Order Quantity, jumlah pemesanan ekonomis. Ada PLM, Product Lifecycle Management, kemudian ada CRM, Customer Relationship Management, ada ICM, Supply Chain Management, EIM, Enterprise Resource Management, dan APS, Advanced Production Scheduling. Itu penjadwalan produksi tingkat lanjut. Nah, ini karena ERP itu memang pada level manajemen ya, manajemen, maka memang bahasanya lebih banyak pada bahasan manajemennya. Tapi ini menjadi wawasan baru ya bagi kita di teknik mesin. Tidak hanya mengetahui di level rantai produksi, tapi juga kita perlu mengetahui di level-level yang lebih atas. Baik, saya rasa itu untuk materi ERP-nya saya cukupkan sekian ya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.